Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai metode grafik bagian alternatif penyelesaian mata kuliah program linier. Nah, di sini kami mendapatkan contoh kasus, yakni seorang petani akan menanam jagung dan singkong dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 petak. Nah, petani tersebut membutuhkan pupuk sebanyak 30 kg per petak untuk memupuk jagung dan 60 kg per petak untuk memupuk singkong. Lalu jumlah pupuk tersedia 2.400 kg. Nah, jika keuntungan dari lahan jagung yakni 4 juta per petak dan lahan singkong yaitu 6 juta per petak dalam sekali tanam, keuntungan maksimum petani adalah, nah, yang pertama kita tentukan dulu variabelnya, yaitu jagung dan singkong. Nah, jagung ini kita buat X1 dan singkongnya X2. Lalu dijumlahkan X1 ditambah X2 kurang dari 50, yaitu 30 X1 ditambah 60 X2. Nah, lalu kita bentuk model matematikanya, yakni X1 yang pertama X1 ditambah X2 kurang dari 50, yang kedua 30 X1 ditambah 60 X2 kurang dari 2.400. Nah, untuk menyederhanakannya kita sama-sama dibagi 30, maka dapatlah X1 ditambah 2X2 kurang dari 80. Nah, kita dapat X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Yang ditanya yaitu keuntungan maksimalnya 4 juta X1 ditambah 6 juta X2. Lalu kendala yang pertama yakni X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 50. Jika X1-nya 0, maka X2-nya sama dengan 50. Nah, didapatlah titiknya yakni 0,50. Lalu yang X2-nya, jika X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 50. Didapatlah titiknya 50,0. Lalu kendala yang kedua, X1 ditambah 2X2 kurang dari 80. Nah, jika X1-nya itu 0, maka 0 ditambah 2X2 sama dengan 80. Lalu X2-nya sama dengan 80 per 2. Didapatlah X2-nya itu 40. Maka titik potongnya yaitu 0,40. Lalu jika X2-nya sama dengan 0, maka X1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 80. Didapatlah X1-nya yaitu 80 dengan titik potong 80,0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Estiani Safitri. Terima kasih. Baiklah, saya Estiani Safitri akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang metode grafik pada bagian alternatif penyelesaian. Setelah kita mendapatkan titik potong dari dua persamaan, yaitu X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 50 dan X1 tambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 80. Kemudian kita buat dalam bentuk grafik seperti gambar di samping. Setelah menggambarkan grafiknya, kita masuk ke eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu persamaan satunya adalah X1 tambah X2 sama dengan 50. Yang persamaan kedua yaitu X1 ditambah 2X2 sama dengan 80. Dimana X1-nya bisa kita coret X1 kurang X1 0. Kemudian X2 dikurang 2X2 yaitu negatif X2 sama dengan 50 dikurang 80 sama dengan negatif 30. Maka dapatlah hasilnya X2 sama dengan 30. Kemudian untuk
setelah kita mendapatkan X2, kita bisa dapat menentukan X1-nya berapa. Jadi dengan persamaan, kita bisa menggunakan persamaan 1 ataupun persamaan 2. Di sini saya akan menggunakan persamaan 1, yaitu X1 tambah X2 sama dengan 50, di mana X2-nya adalah 30. Maka X1-nya sama dengan 50 dikurang 30, maka nilai X1 adalah 20. Maka dapatlah titik potongnya, yaitu 20,30. Kemudian untuk menentukan keuntungan petani, kita bisa menggunakan titik potong yang kita telah dapatkan tadi, seperti 50,0, 0,40, dan yang terakhir yaitu 20,30 dengan persamaan F X1, X2 sama dengan 4 juta X1 ditambah 6 juta X2. Pada tabel di samping kita bisa lihat saat titik potongnya 50,0, maka nilai dari keuntungan petani itu adalah 200 juta. Kemudian pada titik 0,40, maka nilai keuntungan petani yaitu 240 juta. Sedangkan untuk titik potong 20,30, nilai keuntungan petani adalah 260 juta. Jadi di sini kita kan mencari nilai maksimum keuntungan dari petani tersebut. Maka yang maksimal, berarti maksimal itu yang paling banyak. Jadi keuntungan petani yang paling maksimalnya adalah 260 juta. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merita Sari. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang metode grafik. Nah, adapun soalnya, seorang petani memiliki tanah pertanian seluas 8 hektar. Dia akan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan dari 1 hektar tanaman jagung dapat dipanen tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi senilai 500.000 dan biaya menanam tanaman 1 hektar jagung senilai 600.000, maka biaya minimum yang digunakan adalah sebesar. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, kita misalkan dulu dengan variabel X itu adalah tanaman padi dan variabel Y itu adalah tanaman jagung. Dengan keterangan, tanaman padi luasnya 1 hektar dan hasil panennya 3 ton dengan biaya 500.000. Nah, tanaman jagung dengan luas 1 hektar hasil panen 4 dengan biaya 600.000. Kendala atau batasan, luasnya kurang atau sama dengan 8. Hasil panennya besar atau sama dengan 30. Nah, langkah yang kedua, kita tentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini yaitu biaya menanam padi ditambah dengan biaya menanam jagung. Nah, biaya menanam padi yaitu 500X ditambah dengan biaya menanam jagung yaitu 600Y. Nah, lalu langkah yang ketiga, kita tentukan fungsi kendalanya. Nah, fungsi kendala yaitu luas padi ditambah dengan luas jagung besar atau sama dengan kendala luasnya, yaitu X ditambah Y kurang atau sama dengan 8. Nah, lalu hasil panen padi ditambah dengan hasil panen jagung besar atau sama dengan kendala atau batasannya. Nah, yaitu 3X ditambah dengan 4Y besar atau sama dengan 30. Nah, jadi X ditambah Y besar atau sama dengan 0.
Nah, dari fungsi kendala tadi kita memperoleh dua persamaan. Nah, persamaan yang pertama X ditambah Y kurang atau sama dengan 8. Nah, untuk persamaan yang kedua 3X ditambah Y besar atau sama dengan 30. Nah, dari dua persamaan tersebut kita bisa mencari titik koordinatnya. Nah, untuk persamaan pertama, X ditambah Y kurang atau sama dengan 8. Kita misalkan X-nya yang 0, maka Y-nya 8. Nah, didapatkan titik koordinatnya yaitu 0,8. Nah, misalkan Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 8. Nah, kita dapatkan titik koordinatnya yaitu 8,0. Nah, lalu untuk yang persamaan kedua, 3X ditambah 4Y besar atau sama dengan 30. Kita misalkan X itu sama dengan 0, dan kita dapatkan Y itu sama dengan 7,5. Nah, kita dapatkan titik koordinatnya 0,7,5. Nah, lalu kita misalkan Y-nya yang sama dengan 0, maka X-nya kita dapatkan yaitu 10. Nah, lalu kita dapatkan titik koordinatnya 10,0. Nah, dari dua persamaan tersebut kita memperoleh 4 titik koordinat. Titik koordinat yang pertama yaitu 0,8, titik koordinat yang kedua 8,0. Nah, titik koordinat yang ketiga 0,7,5. Lalu titik koordinat yang keempat yaitu 10,0. Nah, lalu kita masuk pada langkah selanjutnya. Setelah kita mencari titik koordinat, maka sekarang kita akan mencari titik potongnya. Nah, untuk mencari titik potongnya, kita tadi mempunyai dua persamaan. Dari dua persamaan tersebut, kita lakukan eliminasi. Nah, kita tulis persamaan pertama, X ditambah Y kurang atau sama dengan 8. Lalu persamaan yang kedua, 3X ditambah 4Y kurang atau sama dengan 8. Nah, sekarang yang kita eliminasinya adalah yang X. Nah, maka untuk mengeliminasi X, kita kalikan persamaan pertama, kita kalikan dengan 3. Persamaan kedua, kita kalikan dengan 1. Nah, lalu hasilnya, persamaan pertama yaitu X dikali 3, 3X, ditambah Y dikali 3, 3Y, lalu 8 dikali 3, 24. Nah, persamaan yang kedua, 3 dikali 1, 3, 3X, ditambah 4Y dikali 1, 4Y, lalu 30 dikali 1, yaitu 30. Nah, lalu setelah itu kita kurangkan. X-nya sama, maka dicoret. Lalu 3Y dikurang dengan 4Y, itu sama dengan min Y. 24 dikurang 30, itu sama dengan min 6. Maka Y-nya sama dengan 6. Nah, setelah kita lakukan eliminasi terhadap dua persamaan tersebut, selanjutnya kita lakukan substitusi persamaan pertama. Nah, kita tulis persamaannya X ditambah Y kurang atau sama dengan 8. Lalu X ditambah Y, kita memperoleh nilai Y tadi sama dengan 6. Maka X ditambah 6 kurang atau sama dengan 8. Maka X sama dengan 8 dikurang 6. Kita pindah ruas, maka 6-nya jadi negatif. Jadi 8 dikurang 6. Nah, X-nya kita peroleh yaitu sama dengan 2. Nah, maka kita mendapatkan titik potongnya yaitu 2,6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai daerah penyelesaian dan mencari biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Nah, di sini ada gambar grafik dari hasil penyelesaian yang telah dicari sebelumnya. Untuk membuat grafik ini harus ada
titik koordinat. Nah, titik koordinat tadi telah dicari oleh rekan saya. Maka titik koordinatnya itu 0,8, 8,0, 0,7,5, dan 10,0. Maka kita masukkan ke dalam bentuk grafik seperti ini dengan X sama dengan 0, Y sama dengan 8, dan X sama dengan 8 dan Y sama dengan 0. Yang kedua 0,75 atau dengan X dengan 0, Y sama dengan 7,5. Yang kedua X sama dengan 10 dan Y sama dengan 0. Maka terjadilah gambar grafik seperti ini. Yang kedua, kita akan mencari biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani dengan menggunakan titik pojok. Nah, titik pojok yang di sini yang kita pakai itu adalah titik 2,6, titik 0,8, dan titik 0,7,5. Dengan menggunakan model matematika pada fungsi tujuan yang telah dijelaskan tadi, yaitu 500.000 X ditambah 600.000 Y. Maka, untuk mencarinya yang pertama, fungsi 2,6 sama dengan 500.000 dikali 2 dan 600.000 dikali 6, maka hasilnya 4.600.000. Yang kedua, 500.000 dikali 0 ditambah 600.000 dikali 8 sama dengan 4.800.000. Dan yang ketiga, 500.000 dikali 0 ditambah 600.000 dikali 7,5 hasilnya 4.500. Dari ketiga hasil pada titik ini dapat diketahui biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani yaitu sebesar 4.500.000 dengan menanam jagung seluas 7,5 hektar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.